Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Yesaya 1 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah darah Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Warna merah tidak selalu muncul secara alami pada benda yang kita buat. Bagaimana kita memberi warna merah terang dari apel pada pakaian atau lipstik? Zaman dahulu, pigmen merah dibuat dari tanah liat atau batu merah. Lalu, pada tahun 1400-an, suku Aztec menemukan cara lain dengan menggunakan serangga kokineal untuk membuat pewarna merah. Pada masa kini,
serangga kecil tersebut masih dipakai untuk menyediakan warna merah. Dalam Alkitab, warna merah menjadi penanda anggota kerajaan, tetapi juga sebagai simbol dosa dan kehinaan. Selain itu, merah adalah warna darah, ketika para serdadu menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ketiga simbol tersebut berpadu menjadi sebuah gambaran warna merah yang memilukan. Yesus diejek sebagai raja jadi-jadian, dia dilucuti dalam kehinaan, dan dia dikenakan jubah dengan warna merah ungu, seperti darah yang akan segera dia curahkan. Namun, Nabi Yesaya pernah menubuatkan janji tentang Yesus yang akan menebus kita dari warna merah yang menodai kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ada satu hal lagi tentang serangga kokineal yang digunakan sebagai bahan pewarna merah tadi. Serangga ini sebenarnya berwarna putih susu pada bagian luarnya. Baru ketika diremukkan, serangga ini akan mengeluarkan darah berwarna merah. Fakta kecil itu membuat kita teringat pada kata-kata Yesaya, Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus, yang tidak mengenal dosa, datang untuk menyelamatkan kita yang berlumur dosa. Dalam kematiannya yang mengerikan, Yesus menanggung pendarahan yang luar biasa supaya Anda dan saya dapat menjadi putih seperti salju. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana dosa merah seperti kirmizi menodai hidup Anda. Bagaimana Yesus dapat memulihkan dan menyucikan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kita membaca dalam Yesaya 1 ayat 18, Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Dalam versi lain dikatakan, marilah kita membicarakan hal ini. Ini luar biasa, pencipta alam semesta tidak menutup percakapan, melainkan mengajak kita untuk membicarakannya. Terjemahan lain mengatakan, pertimbangkan, atau bahkan, bereskan perkara tersebut. Saya senang dengan kata, bicarakan, karena Allah memang mengharapkan sesuatu yang masuk akal dari kita. Kita melihat sifat masuk akal ini ditegaskan dalam surat Paulus kepada jemaat Roma saat ia menantang mereka. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Karena semua yang telah Allah lakukan bagi kita, sungguh masuk akal dan sudah sepatutnya kita membalasnya dengan kasih dan kesetiaan kita. Berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Saat kita akan membahas tema, berhenti berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Belajar berbuat baik membutuhkan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan berbuat kebaikan membutuhkan pengorbanan, sebab setiap bentuk kebaikan akan berlawanan dengan sifat dosa yang telah mencemari kondisi manusia. Kita dapat memanfaatkan setiap keadaan untuk melakukan sebuah kebaikan, sebagai refleksi iman yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana berhenti berbuat jahat dan mau belajar berbuat baik. Untuk mampu berhenti dari kejahatan dan belajar berbuat baik, maka kita mulai dari membasuh dan membersihkan diri kita lebih dulu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dalam ayat ini, kita mendapati 3 perintah.
yaitu basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan, bersihkanlah dirimu dari dosa dan kejahatan, dan jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata Allah. Dalam perkataan lain, Tuhan Allah mengingatkan mereka, orang-orang Israel pada zaman itu, dan kita pada zaman sekarang, supaya menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Yesaya memberikan peringatan kepada umat Israel setelah mereka membasuh dan membersihkan diri mereka, yakni: pertama, berhentilah berbuat jahat. Berbuat jahat tidak harus membunuh, mencuri atau memukul seseorang, melukai hati seseorang atau membohongi orang lain juga salah satu kejahatan yang seringkali terjadi belakangan ini. Ada orang yang dengan mudah memutuskan sesuatu tanpa pemikiran yang jernih, hanya dengan pengaduan atau tanggapan seseorang yang sesungguhnya menaruh kepentingan tertentu. Kita bisa mementahkan kebaikan seseorang yang selama ini kita lihat dengan mata kepala sendiri. Manusia yang suka melakukan kejahatan biasanya seperti binatang yang suka mengubah dirinya dengan berbagai bentuk dan watak. Binatang itu adalah bunglon yang bisa berubah warna agar serupa dengan lingkungannya. Begitu pula, orang yang berteman dengan penjahat lebih cenderung mengembangkan watak penjahat. Alkitab memperingatkan, jangan mengikuti orang banyak untuk tujuan yang jahat. Sebaliknya, dengan sering bergaul bersama orang yang jujur, adil, dan bermoral, seseorang terbantu untuk berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat. Tuhan menghendaki bahwa orang-orang Israel, umat pilihannya, benar-benar meninggalkan segala kejahatan dan kemudian menjadi umat yang penuh kasih dan belas kasihan. Tuhan menghendaki mereka mampu dan mau berubah dan berbalik kepada Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Kedua, belajarlah berbuat baik. Dalam konteks ini, Tuhan menghendaki umat pilihannya berupaya berbuat yang baik, lebih baik dan terbaik dalam segala perkara, baik terhadap Allah, diri mereka masing-masing, maupun terhadap sesama. Allah menghendaki mereka dan kita seria beribadah, berdoa, bersyukur, menyembah, memuji, memuliakan dan memberi pelayanan firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik. Mengapa kita patut berupaya untuk berjalan menurut jalan orang-orang baik? Karena kebaikan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Alkitab menyatakan, karena para pelaku kejahatan akan dimusnahkan hanya sedikit waktu lagi, orang fasik tidak akan ada lagi. Tetapi orang-orang yang lembut hati akan memiliki bumi, dan mereka akan benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar atas limpahnya kedamaian. Allah akan menghapuskan semua bekas kejahatan. Betapa gemilang masa depan yang menanti orang-orang yang rajin berupaya berbuat baik. Ketiga, usahakanlah keadilan. Dalam kitab Amsal 21 ayat 3, Alkitab mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Tuhan juga menghendaki akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas. Dalam kitab Mazmur 140 ayat 12, Tuhan berfirman, "Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara orang miskin." Keempat, kendalikanlah orang kejam. Sesungguhnya,
Allah Israel berkehendak supaya mereka mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama dan terhadap orang-orang lemah. Mereka diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah, orang-orang yang berkurangan dan orang-orang yang tertindas. Kelima, belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Membela hak anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda merupakan tugas yang harus dilakukan oleh umat percaya. Hal ini sudah ditegaskan dalam kitab Keluaran 22 ayat 22, berbunyi, "Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas." Dan juga dalam kitab Ulangan 24 ayat 17, mengatakan, "Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai." Renungkan, apa yang kita renungkan pada hari ini? Pertama, dengan atau dalam perbuatan baik, kita pun memperoleh kerahiman dari Tuhan. Perbuatan baik merupakan cara mengurangi, mengikis, penghapusan akan salah dan dosa. Kita mendapat ganjaran belas kasih Tuhan. Nabi Yesaya kembali menulis, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi seperti bulu domba." Kedua, dengan berbuat baik kita akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. A. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. B. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Karena itu, marilah kita berusaha untuk berhenti berbuat jahat dan belajarlah berbuat kebaikan. Menurut dan mendengar, Yesaya 1 ayat 19 berkata, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu." Hukum jika ini, maka itu adalah hukum sebab akibat. Jika menurut dan mendengar, maka akan memakan hasil yang baik. Menurut dan mendengar itu berarti adalah ketaatan. Ketaatan adalah sangat penting, karena Allah menuntut ketaatan dari orang-orang yang mengaku percaya kepadanya. Mengapa kita membutuhkan ketaatan? Ketaatan akan memberi arah dalam kehidupan. Kita hidup dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan kejahatan. Kita sebenarnya bingung dalam mengambil keputusan karena terjadi konflik kepentingan dan keinginan dalam diri kita. Namun dengan mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, kita secara sadar membatasi diri untuk mengambil keputusan yang benar dalam menjalani kehidupan. Apakah manfaat jika kita taat kepada Tuhan? Pertama, ketaatan akan melindungi kita dari mara bahaya. Allah memberi kita peraturan dengan dua prinsip. A. Peraturan ada untuk melindungi siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. B. Peraturan ada untuk memberkati. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Kedua, ketaatan akan membawa kita semakin dewasa.
ketaatan juga dibutuhkan karena tugas-tugas berubah sementara kedewasaan bertambah. Kita tidak menjalani kehidupan yang statis, namun kehidupan yang terus berubah, baik secara eksternal maupun di dalam diri kita sendiri, seperti seorang anak yang bertumbuh besar dan memiliki tanggung jawab yang baru sebagai orang yang lebih dewasa. Demikian juga orang percaya akan memiliki tanggung jawab yang semakin besar sejalan dengan pertumbuhannya. Dibutuhkan ketaatan untuk mau menjalani kehidupan yang diubahkan ini. Ketiga, ketaatan tanda kita mengasihi dan mengenal Allah. Seperti juga Yesus taat kepada Bapa karena ia mengenal dan mengasihi Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Keempat, ketaatan akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam hidup kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Karena itu, marilah kita berusaha untuk menurut dan mendengar perintah, ketetapan dan firman Tuhan agar kita menikmati hasil yang baik dari Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Mari kita jawab, kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen, kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasa-Nya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita.
Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Bagaimana saya bisa terlihat benar di hadapan Allah? Mari kita jawab, supaya bisa terlihat benar di hadapan Allah. Pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah baginya. Dosa adalah jawabannya. Mazmur 14 ayat 3 menyatakannya dengan ringkas. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena manusia telah memberontak melawan hukum Tuhan. Maka kita semua sekalian sesat seperti domba, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Kabar buruk mengenai hukuman atas dosa adalah kematian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dijelaskan di Yehezkiel 18 ayat 4. Kabar baiknya adalah Allah Maha Pengasih sendiri yang mau mencari manusia untuk menyelamatkannya dari kebinasaan. Yesus menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dipaparkan di Lukas 19 ayat 10. Melalui Yohanes 19 ayat 30, Yesus telah mengumumkan bahwa rencananya sudah dipenuhi ketika Dia mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dimulai dengan mengakui dosa-dosamu. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah, seperti yang tertulis di Yesaya 57 ayat 15, diiringi adanya tekad untuk meninggalkan dosa. Pertobatan semacam ini harus dibarengi dengan iman, khususnya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang memungkinkan Dia menjadi juru selamat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas Paulus di Roma 10 ayat 9. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pentingnya iman, seperti misalnya Yohanes 20 ayat 27, lalu Kisah Para Rasul 16 ayat 31, lalu Galatia 2 ayat 16, 3 ayat 11 dan 26, dan Efesus 2 ayat 8. Terlihat benar di hadapan Allah berhubungan dengan responmu terhadap apa yang Allah telah lakukan bagimu. Allah mengirimkan juru selamat, menyediakan korban untuk menghapus dosa-dosamu, seperti yang dipaparkan di Yohanes 1 ayat 29. Allah menawarkan janjinya dengan jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui Lukas 15 ayat 11-32, ilustrasi indah mengenai penyesalan dan pengampunan juga bisa kita temukan dalam kisah anak yang hilang. Anak yang bungsu menghambur-hamburkan warisan ayahnya dalam dosa yang memalukan. Ketika dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin akan dianggap sebagai anak lagi, namun dia salah. Sang ayah tetap mengasihi anak yang memberontak, namun sudah pulang ke rumah itu dengan kasih yang tidak berubah. Segala kesalahannya diampuni dan pesta bahkan diadakan untuk merayakan kepulangannya. Allah setia dalam memelihara janji-janjinya, termasuk janji untuk mengampuni. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
ditulis Daud di Mazmur 34 ayat 19. Jika Anda ingin terlihat benar di hadapan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkanmu dari dosa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu supaya bisa diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan tema "Berseru dan bersorak-soraklah menantikan Tuhan". Dalam minggu ini penulis kitab Yesaya mengajak kita untuk berseru dan bersorak-sorak, sambil menanti kedatangan Tuhan kali kedua ke bumi ini. Berkaitan dengan ini, kita perlu menyadari bahwa manusia harus selalu berseru dan bersorak-sorak bagi Tuhan sebab perbuatan Tuhan yang sungguh mulia di dalam hidup kita sehari-hari. Mengapa kita harus berseru dan bersorak-sorak bagi Tuhan? Pertama, karena murka Tuhan telah surut terhadap kita dan bahkan Tuhan menghibur kita. Allah sering murka terhadap kita atas segala tingkah laku kita yang tidak berkenan kepadanya. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membalaskan segala kejahatan yang kita lakukan itu kepada kita, melainkan Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Tuhan bahkan memberikan penghiburan dan penguatan kepada kita agar kita mau meninggalkan perbuatan jahat kita itu. Kedua, karena Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan kita. Walau kita telah banyak melakukan kejahatan dan dosa di hadapan Allah, tetapi Allah tetap memberikan keselamatan dan kekuatannya kepada kita. Allah tidak mau melihat kita mati dalam keberdosaan, melainkan Allah lebih menyukai hidup kita kembali kepada jalan yang benar. Allah tidak mau melihat manusia mati binasa, tetapi Allah ingin manusia itu selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketiga, karena kita akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan, hidup kita yang dipenuhi dengan air mata akan dibuahkan Tuhan menjadi mata air keselamatan dan kehidupan. Orang yang menanam dengan isak tangis, orang yang berjuang dengan keringat, akan menuai dan menimba air keberhasilan dan kemenangan. Air mata tidak selamanya menjadi kesedihan, tetapi air mata akan berubah menjadi mata air kehidupan yang menggembirakan. Keempat, karena perbuatan Tuhan tinggi luhur dan mulia. Tidak ada Allah setinggi dan semulia Allah Israel. Perbuatannya sungguh mulia sebab Dia telah menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Perbuatan-perbuatan Allah dalam dunia inilah yang menjadi dasar iman, pujian dan kesaksian umat-Nya dahulu dan sekarang. Juga menjadi dasar dari harapan kita.
kita percaya bahwa Allah yang bertindak dahulu membebaskan umatnya dari Mesir dan Babel akan selalu membebaskan umatnya di mana saja dari perhambaan apapun. Sebab itu kenangan dan kepercayaan kepada perbuatan Allah di masa lalu itu adalah modal dan bekal hidup kita sekarang dan bergerak ke masa depan. Namun Allah tidak hanya bertindak dalam sejarah universal atau sejarah manusia secara luas. Dia juga bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam sejarah kehidupan keluarga dan pribadi kita. Dia menolong kakek nenek kita serta ayah ibu kita dahulu. Dan kita percaya serta mengalami Dia menolong kita sekarang, dan bahkan akan menolong anak-anak kita esok. Sebab itulah kita tidak henti-hentinya memuji nama Tuhan. Sebab namanya besar, tinggi, luhur dan mulia. Kelima, karena Allah itu agung di tengah-tengah kita. Mengagungkan Tuhan adalah terutama suatu sifat perasaan yang timbul dalam jiwa waktu manusia sungguh-sungguh merenungkan dan menyadari siapakah Tuhan. Berhadapan dengan kesempurnaan sifat-sifat Tuhan itu, jiwa manusia merendahkan diri. Jiwa yang demikian berusaha untuk melampaui batas-batas dan ikatan-ikatan barang duniawi, sampai diperkenankan masuk ke hadirat Tuhan yang paling intim. Jadi, mengagungkan Tuhan berarti bahwa si penyembah menyadari kerendahannya sendiri di hadapan Tuhan. Menghayati keagungan Tuhan, tidak lepas dari cara kita menghayati kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah Raja yang patut kita hormati. Karena kehidupan yang kita jalani adalah anugerah-Nya. Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Ia telah hadir dan telah memberitakan keadilan-Nya di muka bumi ini. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan pada saat ini? Pertama, tetaplah bersyukur dan belajarlah. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk mendidik kita. Oleh karena itu belajar dan bersyukurlah. Terkadang Tuhan juga mengizinkan kita atau memakai hidup kita untuk mendidik orang lain. Contohnya seperti Ayub, walau benar, Ayub tetap diizinkan Tuhan mengalami hal yang bukan dosanya. Jaga hati untuk tetap bersyukur. Kita harus tetap mempertahankan sikap syukur kita setiap saat. Baik suka maupun duka, karena memang selayaknya kita bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan layak menerima ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji akan memberi sukacita bagi orang yang bersyukur. Dengan membaca kisah bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan dari Raja Asyur, dan Tuhan menyelamatkan bangsa dan umat-Nya yang dipilih-Nya sendiri, kita juga patut bersyukur, sebab kita juga telah diselamatkan dengan pengorbanan-Nya yang mahal. Kedua, jadilah saksi Tuhan. Tuhan telah memberikan kita banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah nafas hidup, dan inilah yang paling penting. Tanpa adanya nafas, kita tidaklah akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, kita seharusnya menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan, agar orang lain juga turut mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Sehingga kamu dikatakan sebagai hamba yang baik saat perjamuan nanti di sorga. Karena Anda turut mengusahakan amanat agung dari Tuhan, yakni menjadi saksinya. Pujilah Tuhan dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan pada orang di sekitar kita. Salah satu ungkapan syukur kita yang nyata adalah menceritakan kebaikan Tuhan agar orang lain bisa ingin berkenalan dengan Tuhan Yesus dan dari situlah akan timbul iman.
dan akan saling menguatkanlah kita di dalam Tuhan. Ketiga, rasakan kegirangan dengan sorak-sorai. Sepantasnya kita bersorak-sorai kegirangan karena kita tahu kita diselamatkan. Dan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, meminta kita turut memberitahukan kepada orang yang masih tertidur pulas dalam kurungannya, agar mereka tahu, Tuhan telah menyelamatkan mereka, sehingga mereka juga turut dalam kegirangan kita bersama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersorak-sorai seperti puteri-puteri Yerusalem yang telah menyaksikan kemuliaan Allah yang adalah Raja hidup ini. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, terima kasih untuk anak-Mu, Yesus Kristus, dan anugerah keselamatan yang kuterima melalui curahan darah-Nya. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.